Yari. Yos, bertemu lagi dengan Babang Isekai Mr. D. Di konten kali ini sangat-sangat spesial. Karena apa? Ini konten yang kalian tunggu-tunggu. Apa itu bang? Tenchura Movie. Wow, gede banget gak hati-hati? Oke, tanpa basa-basi kita langsung mulai videonya. Ratusan tahun yang lalu, seorang iblis primordial violet datang atas panggilan seorang ratu dari kerajaan raja. Ratu itu menginginkan sebuah kekuatan demi menyelamatkan negerinya. Violet pun memberikan sebuah mahkota yang bernama tiara. Ketika seseorang menggunakan tiara, maka mereka akan memiliki kekuatan magis yang sangat besar. Tapi iblis primordial violet tidak mau meminjamkan kekuatannya secara cuma-cuma. Jadi, setiap seseorang menggunakan tiara, maka orang tersebut akan dikutuk. Dan saat kutukan itu telah menyebar, maka Violet akan mengambil alih tubuh pengguna tiara tersebut. Sejak ratusan tahun hingga sekarang, tiara beserta kutukan itu terus diwariskan ke anak cucu ratu tersebut. Kembali ke waktu sekarang, scene diperlihatkan seorang ogre bersama temannya. Mereka disewa negara Jitaf Kleman sebagai pembunuh bayaran. Tapi ternyata para pasukan Kleman malah menyerang desa ogre. Karena itulah terjadi pertarungan sengit antara para ogre dengan pasukan Kleman. Satu persatu para ogre tumbang dan hanya menyisakan satu ogre. Ogre satu ini sangat kuat. Dia tidak bisa dihentikan dan dikalahkan oleh siapapun. Bahkan pihak musuh dibantai habis di tangan ogre tersebut. Namun semua itu berubah saat para petinggi pasukan Kleman yaitu Yamza ikut andil dalam pertempuran. Meskipun ogre itu kuat, tapi di hadapan Yamza dia hanyalah mainan. Dengan keras kepala, ogre itu menyerang dan mencoba melawan Yamza. Namun kali ini Yamza tidak mau bermain lagi. Dia langsung membunuh ogre tersebut. Untungnya saat itu ada seseorang yang memantau pertarungan mereka. Seketika itu juga, para ogre yang terluka dibawa ke dalam kerajaan raja. Namun semuanya tidak bisa diselamatkan. Berharap pemimpin para ogre selamat, akhirnya Ratu Towa menamai ogre tersebut. Ogre itu dinamai Hiro. Hiro seketika berevolusi. Berkat evolusinya, Hiro bisa selamat dari kematian. Karena telah diselamatkan Ratu Towa, Hiro merasa berhutang budi. Namun saat Hiro mengetahui dia telah pingsan selama 10 hari, Hiro langsung bangun dari tempat tidurnya, melewati para penjaga dan kabur dari kerajaan raja. Dengan tergesa-gesa, Hiro balik ke kampung halamannya. Tapi saat Hiro sampai di sana, tidak ada satupun tanda-tanda kehidupan. Desa, keluarga, dan para rekan-rekannya semuanya telah musnah. Yang tersisa hanyalah kenangan-kenangan bahagianya sewaktu dia kecil. Dari kejadian ini, Hiro sangat membenci dirinya yang tidak bisa melindungi desanya. Untungnya Hiro masih memiliki cahaya yaitu Ratu Towa yang telah menyelamatkan nyawanya. Sebelum ada krisis, kerajaan raja dulunya adalah negeri yang makmur. Tapi semuanya berubah saat penambang emas mulai kelewat batas. Para warga percaya jika kegiatan penambangan telah membuat sungai tercemar dan demi menyelamatkan negerinya, Ratu Towa menggunakan kekuatan tiara. Kekuatan tiara dapat melakukan apapun bahkan untuk membersihkan danau yang tercemar. Namun efeknya kutukan dari primordial violet akan mulai menyebar di tubuh penggunanya. Semua pemasukan kerajaan raja berasal dari kegiatan penambangan. Tapi Ratu Towa tidak mungkin terus-terusan menggunakan kekuatan tiara. Oleh sebab itu, Hiro berinisiatif akan membuka lahan di hutan Jura. Hiro berharap hal ini bisa menjadi pemasukan baru untuk kerajaan raja. Dan Hiro pun berangkat ke Tempest. Di pagi yang cerah di Tempest, Gobuta dan Gabiru sedang melakukan latihan bersama kakek Hakuro. Namun seperti biasa, Gobuta dan Gabiru dikalahkan dengan mudah. Di satu sisi, Papa Gerudo bersama para bawahnya sedang melakukan renovasi dan pembangunan jalan di Tempest. Lalu tiba-tiba Gerudo diserang Hiro. Seperti yang kita ketahui, Hiro sangat membenci para Orcs karena merekalah yang menghancurkan desa ogre. Pertarungan semakin intens. Namun dari pertarungan itu, Gerudo menyadari jika musuh yang dia lawan adalah seorang ogre. Di satu sisi, Zoe memberitahu Hakuro dan kawan-kawan tentang adanya seorang penyusup. Sementara itu, Rimuru bersama Suna dan Shion lagi enjoy aman menikmati hari-hari damainya. Di situ Shion membuatkan makanan untuk Rimuru. Melihat hal itu, Suna langsung melarikan diri. Sedangkan Rimuru bingung harus berbuat apa. Bahkan Rapel juga tidak bisa memberikan solusi untuk masalah ini. Untungnya saat itu Zoe datang memberi kabar tentang adanya seorang penyusup.
Kembali lagi ke pertarungan Gerudo dan Hiro. Di situ Gerudo merasa bersalah tentang dosa yang dia lakukan di masa lalu. Oleh karena itu Gerudo pasrah jika harus dibunuh di tangan Hiro. Namun tiba-tiba datang Sokka mencoba menghentikan Hiro. Tapi sayangnya Sokka masih belum sepadan dengan Hiro. Hiro masih terus berlari mendekati Gerudo. Untungnya muncul Benimaru menghentikan tebasan Hiro. Hiro dan Benimaru adalah teman lama. Bahkan Benimaru menganggap Hiro adalah sosok kakaknya. Benimaru juga telah menjelaskan jika Gerudo adalah warga Tempest, bukan musuh lagi seperti dulu. Reuni itu semakin bertambah hangat saat Hiro tahu jika kawan-kawan masa kecilnya masih sehat walafiat. Di malam harinya Hiro dijamu oleh Rimuru. Di situ Benimaru dan kawan-kawan menceritakan betapa berjasanya Hiro di kehidupan mereka. Hiro juga mulai menceritakan tentang tujuannya datang ke Tempest. Dan Hiro memberitahu semua orang saat dia menjadi pembunuh bayaran yang menyewanya adalah Clayman. Saat mendengar nama Clayman, Rimuru langsung memberitahu Hiro jika Rimuru telah membunuh Clayman dan Rimuru telah resmi menjadi Demon Lord. Rimuru juga memberi Hiro izin untuk membuka lahan di hutan Jura. Bahkan Veldora juga nggak masalah. Nggak lama datang Milim mengacaukan suasana. Di tengah keadaan heboh itu, Hiro sekali lagi meminta bantuan Rimuru untuk menyelamatkan Ratu Toa. Tanpa pikir panjang, Rimuru setuju dan akan berkunjung ke kerajaan raja. Keesokan paginya, Rimuru, Benimaru, Suna, dan Shion mulai tuh berangkat ke sana. Namun ada sebuah tragedi kecil, yaitu Shion membuka bekal makanannya. Seketika itu juga udara racun dari bekal itu membuat naga yang Shion tumpangi pingsan. Untungnya Rimuru sigap dan membuat naga itu sadar kembali. Nggak sengaja Rimuru terciprat air. Dari sini Rimuru menyadari ada yang aneh dengan air di sini. Sesampai di kerajaan raja, Rimuru dan kawan-kawan disambut oleh Perdana Menteri dan Menteri Kerajaan. Di tengah obrolan itu, Treni, Beretta, dan Ramirez hadir. Treni berkata dia dengan senang hati membantu para warga kerajaan raja untuk membuka lahan di hutan Jura. Nggak lama setelah itu Ratu Toa sadar dari pingsan. Mereka semua pun menemuinya. Karena Rimuru memiliki Raphael, Rimuru mencoba menghilangkan kutukan Tiara. Namun Raphael mengatakan jika kutukan itu hanya bisa dihilangkan oleh si pembuat kutukan Tiara. Tapi kabar baiknya kutukan itu bisa berangsur pulih asalkan Ratu Toa tidak menggunakan Tiara lagi. Jadi, Rimuru hanya bisa memberikan Ratu Toa madu sebagai nutrisi dan obat pemulihan alami. Namun masalahnya, danau masih tercemar dan jika itu dibiarkan, maka para petambang emas bisa terkena racun. Raphael pun memberitahu Rimuru jika racun di danau berasal dari dunia lain. Saat mengetahui akar masalahnya, Rimuru pun mulai beraksi. Dengan kekuatannya yang sangat gak ngotak, Rimuru membelah lautan seperti seorang nabi saja. Di dasar danau itu ternyata ada sebuah lingkaran sihir yang membuat danau itu tercemar. Rimuru pun melahap semuanya dengan Beelzebub. Seketika itu juga air danau menjadi bersih tanpa noda. Dengan begini misi pun selesai. Di malam harinya di kerajaan raja ada pesta besar-besaran untuk menyambut Rimuru. Suasana malam ini begitu damai dan sangat bahagia. Di saat itu Rimuru berbicara empat mata dengan Ratu Toa. Di sini kita mengetahui maksud sebenarnya Ratu Toa menyelamatkan Hiro agar Hiro berhutang budi padanya dan menjadi Baban Toa yang bisa dipercaya. Saat mendengar hal tersebut, Rimuru menghibur Toa jika hal itu bukanlah sebuah kejahatan. Keesokan harinya para warga kerajaan raja mulai membuka lahan di hutan Jura. Semua orang tampak bahagia kecuali satu orang, dia adalah Lajua. Tidak ada seorang yang tahu jika Lajua sebenarnya adalah bawaan iblis primordial violet. Danau yang beracun juga adalah ulah Lajua agar Ratu Toa menggunakan tiara secara berlebihan. Tapi ini semua bukan perintah Violet, melainkan inisiatif Lajua sendiri demi mencari muka di hadapan tuannya. Sementara itu, Diablo jauh-jauh dari Valmont ke Tempest hanya untuk memberikan laporannya. Padahal Diablo bisa menggunakan transmisi pikiran. Biasa, Diablo nggak bisa jauh-jauh dari Rimuru, Pak. Di lain cerita, Hiro balik ke desanya untuk mengunjungi makam para rekan-rekannya. Nggak lama Benimaru juga datang. Di situ Benimaru menghibur Hiro bahwa semua orang di Tempest siap membantu Hiro kapanpun itu. Di saat bersamaan, tiba-tiba datang prajurit kerajaan raja memberitahu Hiro jika Ratu Toa pingsan karena menggunakan tiara lagi untuk membersihkan racun danau. Bahkan negara-negara tetangga mulai bersiap menyerang kerajaan raja.
Hiro pun balik dan dia melihat sendiri jika keadaan Ratu Tua benar-benar lemah dan mengkhawatirkan. Di satu sisi, Treni juga memberitahukan hal yang sama kepada Rimuru. Rimuru merasa adanya sebuah kejanggalan dari ini semua. Di situ Diablo mulai menduga-duga siapa dalang dari kejadian ini. Namun karena semuanya masih ambigu, Rimuru menyuruh Zoe untuk menyelidikinya. Setelah itu Rimuru mengadakan rapat dan hasil rapat memutuskan jika Tempest akan membantu kerajaan raja. Sementara untuk orang yang dipercaya menjaga Tempest adalah Veldora. Gak lama setelah itu, Diablo mulai yakin siapa pencipta kutukan tiara dan pembuat lingkaran sihir di danau. Rimuru pun mengizinkan Diablo membantu dalam kasus ini. Di sisi yang lain, perasaan gelisah mulai menghampiri Hiro. Situasi ini Lachua manfaatkan untuk menjebak Hiro dan Towa. Di situ, Lachua mengatakan ada sebuah ritual rahasia yang dapat menyelamatkan Ratu Tua, yaitu pemindahan jiwa Ratu Tua ke dalam tubuh Hiro. Tapi efeknya Hiro pasti mati. Tanpa pikir panjang, Hiro langsung menerima tawaran Lachua. Di situ Lachua memberikan Hiro sebuah bola kutukan untuk memperlancar ritual. Katanya sih gitu guys. Hiro yang tertipu rayuan busuk ini langsung menelan bola kutukan tersebut. Setelah itu Lachua membimbing Hiro menuju tempat ritual sesat tersebut. Singkat cerita, mereka bertiga telah sampai dan Ratu Tua dibaringkan seperti persembahan. Sementara itu Rimuru beserta para bawahannya mulai berangkat. Namun sayangnya setelah sampai di sana, Perdana Menteri dan Menteri Kerajaan memberitahu jika Hiro dan Ratu Tua telah menghilang. Rimuru dan yang lain mulai mencari Hiro dan Towa dibantu dengan penciuman rangga. Di saat yang sama, Zoe memberikan laporan jika seseorang telah menyebarkan rumor tentang tambang emas dalam skala besar di dalam kerajaan raja. Dan hal itu yang membuat negara tetangga tertarik. Perdana Menteri mengkonfirmasi jika hal itu memang benar, tapi itu dulu, lain cerita dengan sekarang. Di situ Rimuru menyuruh mereka agar segera mengungsikan semua pasukan perang karena para pasukan Tempest gak butuh beban tim. Di lain cerita, Lachua akan segera melakukan ritual tersebut. Di situ Hiro dan Ratu Towa sedikit menunjukkan drama-drama yang sangat mengharukan karena mereka berpikir salah satu di antara mereka pasti akan mati. Namun bukannya segera melakukan ritual, Lachua malah menertawakan kebutuhan mereka berdua. Tujuan Lachua cuma satu, agar Violet bisa secepatnya memiliki tubuh Ratu Towa. Merasa dirinya ditipu, Hiro seketika emosi. Tapi Lachua langsung mengaktifkan bola kutukan. Dalam sekejap, Hiro lepas kendali. Hiro menghancurkan segalanya dan tidak dapat mengenali siapa-siapa. Di saat seperti inilah, Lachua mulai memanipulasi Ratu Towa untuk segera menyelamatkan Hiro dengan kekuatan tiara. Untungnya sebelum Ratu Towa menggunakan kekuatan itu, Rimuru dan kawan-kawan telah datang. Benimaru juga berusaha menghentikan Hiro. Sayangnya kekuatan Hiro jauh lebih besar daripada Benimaru. Merasa rencananya gagal, Lachua pun melarikan diri. Melihat hal itu, Rimuru bersama Rangga mengejar Lachua dan mereka berdua main kejar-kejaran. Sambil melarikan diri, Lachua terus menyerang Rimuru, tapi Rimuru selalu bisa menghindari serangan Lachua. Di lain cerita, Violet kedatangan tamu yaitu Diablo. Awal pembicaraan, Diablo cuma pengen pamer tentang tubuh fisik dan juga namanya. Sementara itu, niat kedatangan Diablo, dia hanya ingin memastikan apakah Violet dalang di balik danau tersebut. Namun Violet mengelak sangkaan Diablo. Di situ Violet menceritakan semua kebenaran tentang Tiara. Namun Diablo masih keras kepala menuduh Violet jika Violet sengaja menyuruh bawahnya agar Ratu Towa menggunakan kekuatan Tiara. Merasa dirinya difitnah, Violet melempari apapun ke arah Diablo. Diablo hanya memberitahu dia akan pergi asalkan Violet berhenti mengusik kerajaan raja. Saat mendengar hal ini, kesabaran Violet habis. Violet dan Diablo pun mulai bertarung. Violet terus menyerang Diablo, tapi tidak ada satupun serangan yang dapat mengenai Diablo. Meskipun begitu, Violet tidak menyerah dan terus menyerang Diablo. Hingga pada akhirnya hasilnya tetap sama. Diablo hanya mempermainkan Violet. Di satu sisi, tubuh sementara milik Violet sudah tidak bisa bertahan lagi. Nggak lama datang bawahan Violet menghentikan pertarungan tersebut. Karena dirasa nggak bakal menang melawan Diablo, Violet pun pergi meninggalkan pertempuran tersebut.
Di satu sisi, pertarungan Benimaru dan Hiro semakin memanas. Mereka terus jual beli tebasan, jual beli pukulan. Namun kita tahu sendiri, kekuatan stamina fisik mereka berdua sangat jauh berbeda. Sementara itu, Rimuru terus mengejar Lajua, hingga pada akhirnya Lajua terpaksa menggunakan sayapnya. Dari sini Rimuru tahu jika Lajua berasal dari ras iblis. Sedangkan di pertarungan yang lain, meskipun lepas kendali, Hiro melindungi sang ratu Towa dari bahaya. Namun setelah itu, Hiro menuju istana dan terus menghancurkan yang ada di depannya. Oleh karena itu, Benimaru berusaha menghentikannya. Kembali lagi ke pertarungan Rimuru. Dengan serangan biji-bijinya, Lajua menyerang Rimuru. Tapi sayangnya serangan itu tidak dapat melukai Rimuru. Gak lama setelah itu datang dokter gadungan yang merawat Towa. Namun Rangga langsung melibas dokter gadungan itu dengan menggunakan Deathstorm. Kini Lajua semakin terpojok. Dia benar-benar menjadi badut yang sedang menari di telapak tangan Rimuru. Gak lama setelah itu Violet menghubungi Lajua. Violet mengungkapkan kekesalannya karena tindakan Lajua tanpa izin dari dirinya. Lajua semakin frustasi, dia tidak punya pilihan lagi. Tanpa pikir panjang, Lajua menelan bola kutukan. Dalam sekejap, kekuatan Lajua meningkat dengan pesat. Di situ Lajua pun berniat meledakkan diri, namun dengan menggunakan Beelzebub, Rimuru dapat menelan ledakan tersebut. Di satu sisi, pertarungan Xion dan kawan-kawan juga telah selesai. Yang tersisa hanyalah pertarungan Benimaru dan Hiro. Dengan api hitam yang melapisi pedangnya, Benimaru membuat Hiro terjatuh dari jembatan. Namun bukannya terluka, Hiro semakin menggila. Melihat hal itu, Ratu Towa mencoba menghentikan Hiro. Sontak saja Hiro langsung tersadar. Hiro dengan barbarnya mengambil bola busuk yang ada di dalam tubuhnya. Dan yang benar saja, Hiro mendapatkan kesadarannya. Tapi sayangnya nyawa Hiro tidak bisa tertolong lagi. Bahkan Raphael juga nggak bisa apa-apa. Dalam hitungan detik, Hiro pun menjadi almarhum. Di tengah kesedihan itu, Ratu Towa menggunakan kekuatan tiara untuk mengembalikan dan menghidupkan Hiro kembali. Namun sebagai gantinya, Ratu Towa kehilangan nyawanya sendiri. Di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba Violet menghidupkan Ratu Towa sebagai permintaan maafnya karena tindakan Lajua. Dan semuanya berakhir bahagia. Malam ini kerajaan raja sangat damai. Musuh dalam selimut sudah tidak ada lagi. Kini semua warga benar-benar bebas. Namun ada satu hal yang mengganggu pikiran Rimuru. Kenapa si Diablo masih di sini anjing? Di lain cerita, kita bisa melihat jika Violet bad mood banget ya guys ya. Keesokan harinya di Tempest terjadi sebuah kehebohan. Karena terlalu asiknya bermain bersama, Veldora dan Milim menghancurkan kota. Di situ Rimuru langsung emosi. Sebagai hukumannya, Rimuru nggak bakal memberikan kelanjutan manga kepada Veldora. Sementara Milim dibawa pulang paksa oleh Frey. Dan yang tersisa hanyalah Rimuru. Rimuru benar-benar lelah dengan hari ini. Oke, itulah seluruh cerita Tensura The Movie. Semoga kalian menikmati konten kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa like agar video ini lebih menjangkau semua pecinta Tensura dari kehidupan nyata dan kehidupan goib. Oke, saya Babang Isekai Mr. D pamit. Sayonara minasan.